Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Hernisa, NIM 120380053 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera dari kelas Manajemen Desain RB. Di video ini saya akan membacakan beberapa daftar nama perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Dalam video ini saya akan membagi perusahaannya dari beberapa skala, yakni dari skala lokal yang ada di Provinsi Lampung, kemudian dari skala regional yakni di Pulau Sumatera, secara nasional yaitu di seluruh Indonesia, dan juga multinasional. Di Provinsi Lampung sendiri ada studio animasi yakni Ventura Studio yang bertepatan di Bandar Lampung. Lalu ada rumah produksi atau production house yaitu rumah produksi Mahantapis Marga Kaya yang ada di Prioksewu. Lalu juga ada agensi iklan yaitu Mahakarya Advertising Lampung yang ada di Kota Bandar Lampung. Lalu juga ada percetakan atau printing Karisma Printing yang ada di Kota Bandar Lampung juga. Lalu dalam tingkat regional atau di Pulau Sumatera ada NB Production yang berada di Kota Medan. Lalu juga ada Cocor and Cici Painting Gift Shop yang ada di Medan juga. Lalu juga ada Nuansa Advertising yang ada di Kota Padang. Untuk skala nasional yaitu Indonesia sendiri ada Inspire Studio. Ini bergerak di bidang animasi, terletak di Kota Jakarta. Lalu ada NSV Picture, bergerak di bidang animasi juga, ada di Kota Yogyakarta. Lalu ada Best Studio, bergerak di bidang animasi juga, berada di Bali. Juga ada The Little Giant, juga di bidang animasi juga, berada di Jakarta. Juga ada Infinite Framework Studio atau IFS, berada di Batam. Lalu ada Miles Film di Jakarta, ada Rapi Film di Jakarta, Star Vision Plus di Jakarta juga, Visinema Pictures di Jakarta juga, dan yang terakhir ada Live Lake Picture Jakarta, serta berbagai perusahaan lain yang tidak bisa saya sebutkan di video ini. Untuk di bidang multinasional sendiri ada banyak dan rata-rata berada di benua Amerika, yang diantaranya ada Warner Bros Entertainment, ada Universal Pictures, ada Paramount Pictures, ada Columbia Pictures, ada Walt Disney Studios, ada Pixar, ada Marvel. Semua yang tadi saya sebutkan itu ada di Amerika. Juga ada Pierrot yang ada di Jepang, Les Kopakyu Production di Malaysia, dan Babelsberg yang ada di Eropa, serta banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek manajemen yang terdapat di perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Yang pertama saya akan membahas tentang studio animasi. Contohnya ada di perusahaan Walt Disney yang terletak di Burbank, California, Amerika. Perusahaan ini dapat kita akses melalui websitenya yaitu www.thewaltdisneycompany.com. Adapun struktur organisasi pada perusahaan ini, yang pertama ada chairman dan CEO, lalu ada senior eksekutif dan vice president general, juga ada sekretari, dan lalu ada senior eksekutif dan vice presidennya dan chief human resource-nya, juga ada senior eksekutif dan vice presidennya, dan juga ada chief financial officer, lalu ada media and network Park, lalu juga ada experiences, product studio entertainment, dan consumer international. Adapun produk dan karyanya berupa animasi, taman, dan merchandise, dan lain sebagainya. Animasi sendiri ada banyak sekali produk karyanya yang juga terkenal. Beberapa contohnya seperti film Cinderella, film animasi Mulan, Little Mermaid, dan lain sebagainya. Adapun alur kerja dari perusahaan Walt Disney ini sama seperti perusahaan animasi lainnya, yaitu melalui beberapa tahap produksi.
Yang pertama ada tahap praproduksi. Ini meliputi konsep, skenario, pembentukan karakter, storyboard, dubbing awal, music, sound effects. Dan juga ada tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Ini meliputi layout, key motion, in between, background, scanning, dan juga pewarnaan. Lalu yang terakhir ada tahap post produksi, yaitu ada meliputi composite, editing, dan yang terakhir rendering. Nah, kita bisa mengakses Walt Disney ini melalui berbagai platform dan juga sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Juga di website Walt Disney sendiri. Ada juga aplikasi yang bisa diakses di web dan juga telepon genggam kita, yaitu website Disney Hotstar. Lalu selanjutnya ada agensi iklan. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan Dentsu Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang advertising saja, namun juga bergerak di bidang media, digital, konten, dan activation dan research. Beberapa klien yang ditangani oleh perusahaan Dentsu Indonesia ini ada Panasonic, Ajinomoto, Yakult, Toyota, Glico, Canon, dan banyak lagi. Adapun website yang bisa kita kunjungi untuk berkunjung ke perusahaan ini adalah www.dentsu.com. Struktur organisasinya meliputi direksi, client service department, finance department, creative department, product department, media department, research and monitor department. Adapun produk atau karya dari Dentsu Indonesia ini banyak sekali. Salah satunya yang sekarang sedang digadang-gadangi untuk dikembangkan yaitu ada Betaverse. Ini adalah marketplace metaverse lokal pertama di Indonesia. Lalu alur kerja dari agensi ini adalah agensi consumer kemudian ke klien. Nah, kita bisa mengakses agensi Dentsu Indonesia ini dari beberapa platform sosial media mereka dan juga mengunjungi website mereka yaitu www.dentsu.com. Yang ketiga ada production house. Contoh yang saya ambil di sini ada MD Entertainment yang berlokasi di Jakarta Selatan. MD Entertainment ini merupakan salah satu rumah produksi terbesar di Indonesia yang didirikan pertama pada tanggal 6 September 2003 oleh tokoh ayah dan anak, Damo Punjabi dan juga putranya Manoj Punjabi. Adapun website yang bisa dikunjungi dari MD Entertainment ini ada www.mdentertainment. Adapun struktur organisasi dari MD Entertainment sendiri ada produser, administration support, programs director, produser asisten, reporter dan koresponden, juga ada kameramen atau video dan editor. Adapun produk karya dari MD Entertainment ini ada banyak sekali, meliputi film, serial web, sinetron, dan lain sebagainya. Adapun film, ada contohnya Makmum 2 tahun 2021, juga ada film Rudy Habibi 2016, film Incredible Love 2021, film Kutub 2019, dan masih banyak lagi. Lalu juga ada sinetron atau serial web. Pada tahun 2021 ini saja ada film Satu Amin Dua Iman, film Cinta Fitri, film Teluk Alaska, dan juga yang sedang terkenal saat ini yaitu Layangan Putus yang ditayangkan di WTV dan juga iFlix. Adapun alur kerja dari MD Entertainment ini ada melalui investor, production team, post production, sound studio, promotion, dan distribution team. Nah, kita bisa mengakses perusahaan ini di beberapa platform sosial media dan juga websitenya, yaitu www.mdentertainment.com. Selanjutnya ada percetakan atau printing.
Contoh yang saya ambil di sini adalah Prima Grapia yang berlokasi di Jakarta Pusat. Adapun websitenya yang bisa kita kunjungi ada www.primagapia.co.id. Struktur organisasi untuk percetakan ini ada direktur, keuangan administrasi, produksi, dan juga pemasaran. Adapun produk karyanya sama seperti percetakan pada umumnya, seperti poster, banner, dan lain sebagainya. Dan juga alur kerjanya melalui pemesanan, lalu ada setting, persetujuan konsumen, produksi cetak, dan juga finishing. Untuk mengakses perusahaan ini bisa melalui sosial medianya dan juga websitenya, yaitu www.primagapia.co.id. Yang kelima ada freelancer. Contoh yang saya ambil di sini ada Yokobom, freelancer yang terkenal di YouTube dengan 204.000 subscriber, dan di Instagramnya yaitu Yokobomber dengan 16.000 followers. Juga di websitenya www.yokobom.com. Dia adalah seorang freelancer di bidang animasi dan ilustrasi, juga menjual beberapa buku tutorial untuk menjadi freelancer seperti dia. Adapun alur kerjanya melalui klien, brief, produksi, presentasi, dan juga final. Jika ingin mengunjunginya bisa melalui sosial medianya dan juga websitenya. Lalu yang keenam ada rental atau seller, kreatif produk komoditi. Contoh yang saya ambil di video ini ada Pondok Lensa. Ini merupakan perusahaan sewa menyewa kamera dan juga lensa yang ada di Bandung. Website yang bisa kita kunjungi yaitu www.pondoklensa.com. Adapun produk dari perusahaan ini seputar kamera dan juga lensa. Alur kerjanya melalui order, perjanjian, lalu pembayaran. Untuk mengakses perusahaan ini bisa melalui sosial medianya atau juga websitenya www.pondoklensa.com. Mungkin cukup sekian mengenai perusahaan-perusahaan industri kreatif yang saya angkat di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.